Bentar. Asbak lo, jeng. Udah? Udah. Ready? Ready. Dapet nyam. Ketemu lagi kita nih. Lu ya ini ngomongnya. Langsung aja kali ya. Oi. Udah lama kan. Cepet anjing. Bang Aro hati-hati tiap nunduk sama tiap nyender ya. Kenapa? Masuk. Kelihatan ya? Iya. Gak apa-apa sih. Apa sih Kalau enggak jangan Maksudnya golfnya. itu. Golfnya ntar kita di golfnya ketahuan. Kita kan golf kelihatan muka. Oh, iya. Jangan sampai tahu. Kecuali- Bro. Woi. Sikat nanti lu. Ini mau bentar ya. Ini Lu ngadep gua dong, mau sombong dibawa- amat sih. Bentar. Ini mau di belakangnya stick golf enggak? Ya nggak usah Pak. Enggak. Ngakak mulu. Itunya. Nggak usah. Nggak usah Bang. Ngadep gua sombong amat lu. Ya gini gua ngadep kan boleh begini. Gua di sini. Lah, orang bos. Ayo, gua jadi gua. Gue investasi Gua sini, bos. Ya bener. Ntar gua kasih resep nih. Lu ngadep sini agak enak gua. Ya udah begini susah. Ya udah. Mau gimana lagi sih Le? Ya ampun Tuhan. Bro. Ya begini lah mau gimana lagi? Enggak enak, Bro. Ya gimana sih? Emang gak enak ya? Enggak percakapan. Nggak terlalu kelihatan Bang di kamera mah. Iya. Emang gak enak? Emang gini kaku banget gua. Iyalah. Kayak mau ngelamar kerja anjing. Kaku tau gini bang. Kan gini. Ngobrol santai sama temennya nah. Iya ngobrol santai sama temen ya begini lah. Iya Bang Aro juga gitu aja. Iya. Kurang ini apa namanya? Feel-nya? Iya. Oke lah gue ngikutin lu lah biar feel lo oke. Awas kalau ngantuk lagi lu ya. Gue ngikutin lu nih. Minum dulu ya. Iya. Bro. Bro. Panggil jangan apa-apa. Bro. Tepok dulu kali ya? Udah kelewatan ya? Apa mau kita ulang lagi? Dia udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari yang tadi nanti tinggal Kesel potong. banget kayaknya. Iya, apa yang diminum udah langsung habis kan? Bang lagi bang kan. Serius. Shopee. Oke. Bro, Right. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Santai aja bro. Sorry ini sering-sering jadinya nih. Gak apa-apa, Jadi santai. enak gue nih. Nggak ganggu kok. Kan lu jam-jam begini juga gue santai kok. Gue sebenarnya pengen ngobrol lebih dalam lagi, tertarik gue tentang investasi yang sebelumnya lu bahas Oh, kemarin. laut kali ada. Iya, itu lo bahasnya gue biar cantik. Kan Iya. teman-teman gue pada nonton, ya kan? Oh iya. Sama Ini dulu oh, kali. buat channel ya? Iya, ketemu lagi. iya. Kayak gitu. Sama ya. Hotman kali ya. Gua HBD. Gitu. Iya, jadi mau bahas lagi nih Mm. tentang investasi. Menurut lu arti penting investasi di hidup lu tuh apa sih, Bro? Wah, kalau investasi sih buat gua sih udah kayak goals gua ya. Maksudnya Gimana tuh? apa ya? Hidup gua tuh goalsnya ya memang investasi kan. Hmm. Waktu awal juga gua udah kasih tahu kan sama lu kan. Kayak dia harus lu harus taruh investasi itu sebagai nama tengah lu. Biar lu nggak lupa gitu loh. Jadi atau marga lu deh gitu loh, atau farm lu gitu biar lu nggak lupa gitu. Setiap lu punya uang atau setiap lu punya rezeki, lu harus investasiin gitu. Nah sisanya baru lu sesuaikan dengan kebutuhan hidup lu. Dan kalau emang nggak ini lagi, nggak cukup lagi, maksudnya nggak sisanya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup lu, ya itulah saatnya lu mutar otak lu buat ngopiek atau ngasong yang pertama gue bilang gitu. Jadi investasi itu ya to be honest memang harus bisa bisa terjadi tuh kalau emang kita punya penghasilan ya. Misalkan lu kan bekerja nih, kan begitu. Nah, ya
ya gue bisa ngejelasin tentang investasi ke lo gitu loh. Tapi kalau buat yang belum berpenghasilan, ya sorry, memang gue nggak punya pengalaman sih, karena waktu gue belum punya penghasilan juga gue nggak investasi gitu loh. Jadi gue belum bisa ngasih penjelasan tentang investasi buat orang-orang yang belum punya penghasilan, tapi ini yang buat punya penghasilan. Nah, buat orang-orang yang punya penghasilan, ya investasi butuh uang. Butuh uang, ya lo harus bekerja dong. Nah, kalau kita balik lagi, kebanyakan orang hidup itu buat uang. Gimana cari uang? Dia bekerja. Celakanya, titiknya bekerja untuk cari uang, bekerja untuk cari uang, titik. Nah, salahnya tuh di situ titiknya. Harusnya lo mau main. Kalau gue nih ya, bekerja buat cari uang. Setelah gue dapet uang, gue investasi. Baru titik gitu. Segitu pentingnya ya? Wah, gila. Sampai lo harus kayak gitu ya? Oh gila. Maksudnya gue nggak kebayang sih, gue nggak bisa jauh banget impian gue sampai sejauh ini kalau emang gue nggak terapin prinsip itu gitu loh di hidup gue. Itu jauh banget. Gue ketemu banyak banget orang sih, banyak banget sih bro, bener-bener banyak gitu. Maksud gue mereka tuh layak banget gitu. Jadi gue buat gue orang-orang yang keren itu adalah orang-orang yang memang belum punya penghasilan tapi udah bisa investasi. Nah, gue nggak bisa sih ngejelasin hal itu karena emang tuh biasanya waktu gue belum berpenghasilan gue boro-boro mikir investasi gitu loh. Nah, tapi kalau orang udah berpenghasilan terus dia berinvestasi, itu sebenarnya bukan suatu yang hebat gitu loh maksudnya. Nah, ternyata hal-hal yang standar begini aja tuh gak dilakuin sama orang-orang gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Itu kayak gregetnya tuh benar-benar kubik lah ya, bukan kuadrat lagi gue gitu loh. Maksudnya ya harusnya kan dia udah punya instrumen gitu loh buat berinvestasi, udah punya medianya itu uang dari dia bekerja gitu loh. Tapi dia gak lakuin gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang penghasilan jelas-jelas lebih. Ya di Jakarta, let's say biaya hidup gua rasa udah cukup standar ya, 6 juta buat makan sebulan tuh udah lebih dari cukup sih buat anak kos, buat anak-anak yang ya fresh graduate gitu udah cukup tinggi sih. Nah, ada temen gua yang menurut gua dia fresh graduate tapi mumpuni sih, gajinya tuh kebetulan bagus banget gitu. Nah, dia sendiri aja, nggak usah dulu yang nggak punya duit gitu atau yang gaji kecil, dia aja yang gajinya gede itu nggak pernah naruh di investasi gitu. Iya. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke hal yang standar aja. Gue ngejelasin ini bukan karena gue hebat gitu bro. Jadi tolong garis bawain ya, lu jangan pernah bilang gue hebat. Gue orang biasa. Yang lain yang kurang biasa gitu loh. Mungkin menurut gua mereka nggak ngerti investasi atau nggak tahu apa itu investasi, makanya mereka nggak berinvestasi bro. Bisa jadi sih, bisa jadi kan? Atau mungkin juga kemauan mereka untuk berinvestasi itu kurang sih bro. Mungkin karena mereka nggak tahu apa itu investasi bro. Ya itu sih tinggal mindset Iya, aja kan? ya. Maksudnya Iya. ya gue coba jelasin boleh-boleh aja, tapi ya tinggal mindset aja. Kemauan dia untuk mengetahui investasi atau emang karena nggak tahu investasi makanya nggak mau cari tahu kan begitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa sih, yang jelas sih memang ini standar semua sih gitu aja sih bro. Lagian apa sih maksudnya? Lu sendiri nggak tahu gitu tentang instrumen Gue sih investasi? tahu. Oke. Ya, yang dari bangku kuliah kan sempat dibahas ya kan. Secara yang dulu gue ceritain lu gue dapat A minus, tapi gue kan nyontek lo. Gue masih inget terus itu bro. Iya. Gue aja udah lupa itu. Nah, terus kita lanjut nih. Siap. Investasi itu apaan aja sih bro? Yang buat teman-teman gue yang belum ngerti investasi nih, secara garis besar lo bisa gambarin kayak apa gitu? Ya kalau garis besar sih sebenarnya nggak bisa mewakili hidup gua ya, maksudnya gua pasti ngejelasinnya tuh pasti gamblang gitu, pasti detail. Iya. Nah, yang pertama investasi itu memang zaman gua lagi ngumpulin duit dulu itu gua nggak kenal tentu namanya instrumen reksadana tuh gua nggak kenal. Gitu. Yang gua tahu adalah properti waktu itu investasi, which is itu butuh duit yang besar gitu loh, dan itu ngecambuk gua bagai kuda untuk ngumpulin 12.500.000 buat cicilan apartemen yang udah pernah gue ceritain tuh. Nah, padahal saat itu sudah ada reksadana tapi belum booming tuh, belum booming. Itu 2009 gue masih belum kenal yang namanya reksadana. Yang gue tahu cuma saham, dan saham itu mesti beli lot-lotan kan gitu, dan itu besar banget biayanya. Dan menurut gue sih hal yang masih tabu waktu itu gitu, jadi
Kalau lu tanya investasi itu apa yang terkait dengan hidup gua, ya pertama justru gua ngambil investasi itu adalah investasi properti. Nah, itu yang besar banget biayanya, atau ya bisa dibilang kalaupun ada kemampuan orang buat ngelakuin apa yang gue lakuin, belum tentu dia mau karena itu terlalu besar gitu loh. Kekhawatirannya juga terlalu besar gitu loh. Nah, tapi itu yang gue lakuin pertama. Lalu kemudian gue investasi lagi yang namanya usaha gitu loh. Jadi gue investasi yang gue maksud waktu awal gue belajar itu investasi yang real semua sih. Maksudnya bukan real sih, cuma maksudnya yang tradisional banget lah gitu loh. Lo harus investasi punya usaha, lo harus investasi punya rumah, kayak gitu-gitu sih yang ada di otakku waktu itu, dan emang itu yang gue lakuin. Nah, gue udah terbiasa mencambuk diri gue untuk cicilan-cicilan yang angkanya tuh fantastis buat gue ya. Fantastis saat itu, sehingga gue ngerasa bahwa gue udah bisa gitu loh memenuhi investasi gue dari gaji gue, dari hasil yang gue terima gitu loh. Kan waktu itu gue pernah cerita. Nah, jadi gue udah terbiasa buat investasi yang besar, yang butuh modal yang besar gitu loh. Gue udah terbiasa untuk itu. Nah, selang beberapa saat kemudian di dunia usaha gue belajar, gue baru tahu bahwa apa yang gue lakuin di dunia usaha itu gampang ditiru, yang seperti yang gue bilang waktu itu tuh. Nah, tapi gue ngambilnya adalah once ada pengikut gue, ada follower gue yang ngikutin usaha gue dengan SOP-nya plug to plug, bener-bener mirip, terus dia cuma berapa meter atau berapa ratus meter dari tempat gue, ya gue udah belajar itu dan gue harus tinggalin itu. Jadi investasi properti yang gue maksud sama yang gue lakuin, sama investasi usaha yang gue lakuin itu nggak bisa bertahan lama. Sampai akhirnya gue ketemu instrumen yang namanya reksadana. Itu bro, itu menurut gue sih udah menjawab keinginan investasi gue sih. Maksudnya tuh apa, bener banget sih, ini produk yang udah paling oke sih gitu loh maksud gue. Kenapa lo bilang reksadana tuh paling oke buat lo? Iya, karena gini, kalau gue tahu reksadana dari awal, gue nggak mungkin tuh ke properti, gue nggak mungkin ke ke investasi usaha. Kenapa gue bilang begitu? Gue sorry nih, ini kan in my opinion ya bro ya. Jadi gue nggak membantah pakar-pakar investasi di luar sana. Karena lo datang ke gue ya gue jelasin secara yang gue tahu gitu loh. Kalau gue tahu dari awal, bayangin waktu itu gue punya 12.500.000 per bulan income gue yang gue plot atau gue posin buat investasi. Gue harus nego sama orang, bukan nego ya, maksudnya gue harus berurusan sama orang marketing apartemen yang itu butuh waktu lama. Gue harus pikirin orang nyewa apartemen gue. Gue harus mikirin gaji anak gue. Yang semakin lama apartemen semakin banyak, yang akhirnya pesaing gue juga makin banyak, dan gue harus menawarkan hal-hal lain juga, harus putar otak lah. Sementara gue saat itu kerja, jadi gue berinvestasi tapi gue nggak bisa duduk tenang membiarkan investasi gue berjalan dengan sendiri. Itu nggak mungkin gitu loh di properti, nggak mungkin. Di usaha apalagi, di Carlos gue nggak bisa tuh, ini duit, ini gue bangun, lo kerja. Wah itu namanya bunuh diri. Itu namanya lo kasih pisau ke orang jahat, suruh nusuk perut lu sendiri. Itu sih anggapannya. Seserem itu, yes, seserem itu bro. Itu kalau lu investasi di dunia usaha tapi lu berharap dia running sendiri tanpa lu sentuh. Reksadana pasar uang, kalau gue masukin waktu itu, bukan pasar uang mas, gue seluruh reksadana kalau masukin saat itu, ini hari itu gue udah dapat berkali-kali lipat daripada usaha gue, daripada apartemen gue. Tapi ya sekali lagi, learning by doing gitu. Jadi lu lakuin ini baru lu belajar gitu loh, baru ada instrumen yang terbaik gitu loh. Jadi reksadana ini menurut gua sih nggak bilang gua terlambat ya, tapi gua bilang gua berterima kasih karena gua udah melakukan investasi sebelumnya yang udah dengan biaya yang harus besar, dengan muter otak ide dan sistem yang harus gua pikirin, dan sekarang gua ketemu instrumen yang gue nggak perlu dana besar, gue bisa lakukan itu dengan jempol gue lewat handphone, dan gue cukup analisa doang yang mana yang mau gue pilih. Once sekalipun lu salah milih, lu
lu nggak akan serugi usaha tutup atau lu nggak dapet tamu. Jadi nggak ada cerita rugi di reksadana, itu nggak mungkin. Itu yang gue seneng dari reksadana gitu loh. Nggak ada minim resiko, lu nggak in charge pun ada manajer investasi yang membantu mewakili lu untuk jual beli produk yang lu beli. Bro, gua ambil minum bentar ya. Oke, siap, biar bro. ini air putih sambil ini dulu. Minum bro. Oh, thank you bro. Maklum lah, mbak jam segini, mbak-mbak zaman sekarang lu tahu lah kan. Jam 7 juga udah naik dia. Ya gitu deh. Ya kita dia yang kerja sama kita, tapi kita yang kerja buat dia. Berarti kita ngomong lebih khusus ke reksadana nih bro ya. Ya, gue sih lebih menyarankan itu sih untuk sekarang ini. Berarti anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya dia udah punya penghasilan, kenapa nggak ke reksadana gitu menurut Betul, gue ya? betul. Ya. Terus gimana cara mulainya tuh? Reksadana? Gini, kalau waktu awal-awal 2011 itu belum ada istilahnya kampanye yuk nabung saham. Sekarang kan udah banyak tuh. Gue cerita lagi. Gue cerita tentang diri gue ya bro ya. 2011 waktu itu reksadana itu banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan lebih mudah. Belum ada aplikasi saat itu. Belum banyak aplikasi yang menawarkan hal itu. Dan nggak ada kampanye tentang hal itu. Ada perbankan yang menawarkan hal itu. Once gue pengen masuk, itu gue dibilang gue harus sebagai nasabah prioritas. Nah waktu itu entah kenapa yang ada di otak gue tanya prioritas itu apa sih? Ternyata layanan dari perbankan yang memang harus dengan dana sekian atau dengan putaran duit sekian, lo dapat pelayanan yang ekstra bener-bener gitu loh, premium lah ibarat kata begitu. Nah saat itu justru lagi-lagi karena gue ngincer reksadana, ya gue ngejar jadi nasabah prioritas gitu loh. Jadi ya intinya ya dengan usaha-usaha dan segala macam yang gue ceritain, yang mungkin gue ceritain di lain waktu ya. Tapi ya kayak kemarin juga sih usaha-usaha juga. Akhirnya gue dapet nasabah prioritas dan akhirnya 2011 gue udah mulai reksadana tuh di situ. Nah reksadana yang gue beli saat itu adalah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dia liquid. Waktu gue awal ke perbankan, gue tuh cuma kenal namanya deposito. Dan entah kenapa, gue nggak tahu. Gue tahu dari internet, entah kenapa si pegawai bank ini nggak pernah menjelaskan tentang reksadana sama gue gitu loh. Padahal gue udah nasabah prioritas. Ya gue sih nggak menjelekkan bank-bank yang ada ini ya. Mau BUMN kek, mau swasta kek tuh bank, dia nggak akan nawarin lu kalau nggak lu yang getol bertanya tentang reksadana. Ya mungkin, ya gue sih nggak berpikir buruk ya, tapi mungkin gampangnya begini deh. Kalau lu naruh di reksadana, dia cuma sebagai bank kustodian kan. Dia cuma sebagai perantara yang mana fee-nya itu paling cuma nggak nyampe 1% lah. Ya, tapi sampai 2% juga sih kalau bank swasta. Kadang 2% buat subscription fee sama redemption fee gitu loh. Jadi cuma itu doang gitu loh. Tapi kalau lu taruh deposito, dia berhak sepenuhnya buat ngegunain duit lu buat jadi instrumen mereka di perkreditan gitu loh. Personal dia lah. Nah, lu deposito lu dapat 5,5% cuma. Habis itu besok lu dapat proyek, lu minjem lagi sama dia dibungain sama dia 14%. Cuma orang bego doang yang ngelakuin hal itu kan gitu. Nah, gue berangkat dari situ, gue bilang kenapa ini nggak pernah ditawarin ke saya, padahal saya nasabah prioritas. Terus dia bilang begini, iya pak, karena nggak semua orang tertarik dengan prioritas. Orang-orang di prioritas, tertarik dengan reksadana. Orang-orang di prioritas lebih suka dia taruh duitnya di deposito, terus kemudian dia dapat bulanan tuh. Kalau 5,5% per tahun, ya udah 5,5% dibagi 12, dia dapat bunganya aja per bulan. Jadi dia ngerasa bahwa duitnya aman, tapi dia dapat bunga per bulan. Terus gue tanya dong, ya kan, situ kan orang perbankan, situ kan ikut berkampanye untuk memajukan Indonesia gitu loh, dari segi perekonomian dan dari segi perbankan. Kenapa sih itu nggak ngomong gitu loh, bahwa duit yang ada sekarang 1M
sama tahun depan 1M itu sama-sama berapa nilainya, berapa angkanya ya 1M, tapi nilainya udah beda. Dimakan di inflasi, dimakan macem-macem lah, ibarat kata gitu, administrasi dan segala macem. Nah, hal-hal seperti itu harusnya diedukasi dong. Iya Pak, tapi kadang juga nasabah kami karena prioritas itu jarang yang muda seperti Bapak, jadi mereka maunya yang simpel-simpel aja. Oh gitu. Ya udah, akhirnya gue beli tuh reksadana pasar uang. Gue beli reksadana pasar uang, terus kemudian gue rasain hasilnya tuh lebih tinggi daripada deposito. Dibilang liquid ya liquid juga, malah nggak lebih liquid dari deposito. Deposito, lu kalau dalam masa tenor lu belum lu mau cairin belum habis jatuh temponya, lu kena fee, lu kena penalti gitu loh maksudnya. Nah kalau reksadana pasar uang nggak, pasar uang ya, nggak, lu nggak kena. Tapi lu memang butuh 2-3 hari. Yang mana menurut gue itu liquid sih kalau 2-3 hari gitu loh. Jadi waktu lu mau cairin, lu harus ajuin form beberapa unit yang mau lu jual, atau lu karena lu prioritas atau karena emang ada front office atau pegawai bank yang ngebantuin lu, tinggal sebutin angkanya sekian. Misalkan lu mau cairin 10 juta atau 20 juta, ntar unitnya di mereka yang compare gitu. Mereka yang gitu. Nah akhirnya lo bisa dapat, dan itu dalam 2-3 hari tanpa potongan, tanpa penalti, tanpa subscription fee, tanpa redemption fee. Gila loh itu, menurut gue sih produk yang oke banget sih gitu loh maksudnya. Nggak ada di mana-mana sih itu gitu loh. Jadi ya itu sih yang gue lakuin mulai 2011, dan akhirnya kampanye Yuk Nabung Saham itu yang gue tahu ya, yang gue inget tuh mulai dari 2013, dan gue turut berkampanye ke teman-teman gue, udah lu pakai reksadana aja, karena memang nggak perlu lagi sekarang lewat bank. Sekarang banyak aplikasi yang mengakomodasi dan menyediakan kebutuhan lu hanya dengan jempol lu dalam satu handphone gitu. Kapan saja lu bisa berinvestasi reksadana. Itu sih bro. Apa yang mesti anak-anak muda sekarang tahu tentang reksadana? Gimana cara memantaunya? Apa yang harus diketahui sih? Bro, coba ya, kamera nih, enak kayaknya. Aja bro. Oh, entah nih kayaknya. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang itu ya gua rasa gaji berapapun tuh bisa pakai reksadana. Kenapa? Zaman sekarang nggak kaku atau tertutup zaman gua dulu mau berinvestasi gitu. Sekarang lu punya 50.000, bahkan yang gua tahu kalau nggak salah terakhir tuh ada produk investasi yang jual 10.000 aja tuh udah bisa gitu loh. Itu by marketplace, Tokopedia, Bukalapak tuh udah bisa 10.000-an gitu loh. Kalau dulu di aplikasi bukan marketplace ya, itu masih 50.000 paling rendah. Mostly 100.000-an sih. Tapi walaupun 100.000 kan tentu yang gaji 1 juta doang juga kan bisa berinvestasi kan gitu maksudnya. Apalagi yang sekarang udah 10.000 ada gitu loh. Jadi tapi mostly itu semua ke pasar uang ya, jarang yang ke reksadana saham gitu loh. Karena memang artinya juga sangat kecil dan resikonya cukup besar buat anak-anak yang baru mau mulai gitu loh. Nah, kalau mau mulai, kampanyenya juga sekarang ini kan udah banyak tuh. Yang tadi gue bilang di Tokopedia ada, bahkan notifikasinya tuh nggak cuma sekedar belanjaan Anda sudah sampai atau belanjaan Anda dalam perjalanan, tidak. Notifikasinya tuh, ayo nabung saham dapat cashback lo sekian. Itu menarik banget sih, maksudnya. Ya sekali lagi hal yang standar ini pun sudah ditambah dengan kampanye, ditambah dengan cashback, ditambah dengan poin. Kalau lu nggak ngelakuin ya menurut gue sih, lu jangan berdoa Tuhan kenapa saya susah, jangan gitu loh. Lu jangan berdoa begitu, lu masih jauh dari kata yang namanya berusaha gitu loh. Kalau lu masih ngisin duit lu buat beli gelas, ya lu ngerti lah maksud gue. Gelas 150.000 yang sekali teguk habis tuh. Lu bisa lakuin itu dan lu bilang investasi mahal dan gua nggak berani dan gua nggak bisa, gua nggak punya modal, lu nggak usah ngomong deh sama gue. Artinya ya nikmatilah minuman lu itu, jangan cerita investasi ke gue gitu loh maksudnya. Gitu sih bro, karena itu biar 10.000 di handphone pakai tangan jempol, 10.000 gitu loh, dan lu masih bilang gua nggak bisa investasi, itu bullshit banget sih gitu. Gitu terus gitu kan. Terus
capek mulut gua kan ngomong dulu. Ya kurang semangat terus aja nih. Terus gimana bro? Nah, Apa yang perlu kita tahu lagi tuh? nah, Tentang reksadana. jadi untuk yang baru-baru belajar nih buat ya apa teman-teman yang baru fresh graduate atau sekarang SMA pun bisa gitu. Ada reksadana tuh dibagi jadi 3 ya. Iya. Reksadana pasar uang, reksadana campuran, sama reksadana saham. Yep. Nah, reksadana pasar uang ini, jadi reksadana ini tuh dia ngumpulin dana-dana orang yang sedikit nih ya. Lu 10.000, nih 10.000 jadi 100.000 misalkan seperti itu, dipegang oleh manajer investasi. Gua misalkan manajer investasinya. Nah, gua tuh mewakili lu semua untuk belanjain duit lu ke produk pasar uang. Apa itu produk pasar uang? Bisa obligasi, bisa suku, bisa tukar mata uang. Nah, itulah produk-produk uang yang keuntungannya itu sudah pasti. Gue bisa berani dan gue bisa jamin pertanggungjawabkan omongan gue. Keuntungannya itu udah pasti meningkat. Tapi nggak sesignifikan reksadana campuran dan reksadana saham. Jadi menurut gue, tapi dia lebih tinggi daripada deposito. Jadi menurut gue untuk orang-orang yang masih baru, yang masih mau coba-coba reksadana, tapi nominalnya besar, coba dulu reksadana uang, pasar uang, gitu loh. Tapi buat anak-anak muda yang jelas-jelas dia tahu investasinya, misalkan gue punya duit nih 5 juta, gue mau investasiin 1 juta, dan gue jamin gue masih panjang, pacar aja belum punya, apalagi beli rumah, apalagi nikah. Nah, berarti kan tuh masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Dan gue sanggup, karena gue hidup sendiri, gue sanggup sediain 1 juta per bulan. Masukin reksadana saham, gitu. Kenapa masukin reksadana saham? Sederhana aja, karena dia yakin dan percaya dalam waktu 5 tahun ke depan, atau let's say minimal 3 tahun ke depan, duit itu nggak akan dia sentuh. Nah gitu ya, tapi paling bagus sih 5 tahun lah minimal gitu. Nah itu akan bagus banget sih hasilnya, naiknya itu akan lebih tinggi. Karena kalau 5 tahun kan lo akan biarkan perusahaan yang lo beli sahamnya itu bekerja dengan maksimal gitu loh. Biar bagaimanapun semua orang butuh waktu untuk sukses gitu loh. Jadi lo kasih waktu buat perusahaan itu mengelola uang lu dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal gitu loh. Jadi misalkan nih, lu berharap nih anak lu lahir terus tiba-tiba bisa lari, kan nggak mungkin bro. Ya kayak gitu loh. Lu punya anak kan, dari lahir sampai lari butuh berapa lama? Ya 2-3 tahun. Nah itulah proses bro. Sama aja sama uang gitu. Kita suruh orang bekerja pakai duit kita harus kasih waktu panjang sama dia supaya dia bisa mengelola dengan baik keuangan kita. Ada sih kemungkinan yang namanya sahamnya bakal turun gitu loh. Tapi ya lu harus bisa lihat juga gitu loh. Maksudnya nggak harus sih, tapi lu bisa pelajari juga kok hal itu gitu loh. Misalkan nih ada reksadana saham yang kan kalau misalkan gini nih, kalau waktu aplikasi lu buka sekarang ini ada marketplace ya. Kalau marketplace tuh menunya nggak lebih banyak, dashboardnya tuh nggak lebih banyak pilihan, nggak lebih banyak ngasih lu informasi yang lebih detail gitu loh. Tapi misalkan aplikasi lain seperti iPod, itu yang gue pakai, which is tuh yang gue pakai dari pertama kali gue ngerti aplikasi, dari pertama kali marketplace yang nggak belum jualan reksadana gitu loh. Itu aplikasi yang gue pakai dan gue sudah premier member di situ. Gue juga nggak sadar kenapa gue premier member, tapi sekarang gue punya PBO sendiri, ya priority officer sendiri gue. Katanya sih karena gue udah di atas 100 juta nominal gue di situ. Ya gue nggak tahu, jadi gue kapan aja gue nggak perlu ngeliat ini, gue dikirimin saham, gue diteleponin terus untuk ini seminar gratis dan segala macam. Tapi gue sih nggak pernah jalanin ya, karena emang waktu gue nggak ada. Nah itu pertama kali di iPod itu, contoh iPod ya, ada lagi Infovesta, ada lagi Dana Reksa, aplikasinya banyak kok. Nah lu bisa lihat semua dan mereka cenderung lebih lengkap ngasih informasi. Tinggal di mana platform mana yang bisa membuat lu lebih mengerti detail gitu. Dashboardnya sih hampir sama semua. Nah cerita misalkan tentang iPod itu Indo Premier ya, jadi produk aplikasinya namanya iPod. Di dalam itu dia tuh ada tuh 3 reksadana pasar uang terbaik gitu. Ada 3 atau 5 atau 10 reksadana terbaik 6 bulan ke belakang.
setahun ke belakang. Jadi orang gampang ngebacain. Nah, sesimpel itu gitu loh maksud gua. Iya. Jadi yang gua maksud adalah lu bisa nganalisa pelan-pelan di situ kalau emang lu nggak mau nyemplung terlalu dalam gitu loh. Intinya adalah lu belajar di sini, lu nggak akan pernah ngedapetin yang namanya kerugian. Karena once lu nggak punya waktu buat mantau itu, sebenarnya sudah ada manajer investasi yang ngelola duit lu dan pasti dia berharap hasilnya maksimal sama seperti lo. Kenapa? Karena dia juga dapat fee kalau misalkan lo. Nah, gitu loh. Jadi intinya sih seperti itu. Nah, dari situ lo bisa lihat juga nih, based on. Sekarang gini, dia boleh 10 teratas. Tapi jumlah uang yang mereka kelola itu kecil. Nah, di situ kan balik dong. Maksudnya tinggal preferensi lo kemana gitu loh. Lo lihat 10 teratas reksadana saham saat ini itu ada di Sukor Invest. Lu cek Sukor Invest itu kapan berdiri, berapa banyak jumlah yang dikelola. Dia kalau nggak salah kurang lebih sekitar 5 tahun lah ya, 5 tahun ke belakang baru berdiri. Lalu kemudian dia nomor pertama, lalu kemudian di nomor 5 itu ada namanya Skruder, yang seluruh kalayak orang investasi itu tahu yang namanya Skruder. Pertanyaannya, kenapa di nomor 5? Lalu apa yang mesti lu pilih? Misalkan begitu, itu kan pertanyaan orang-orang pada umumnya kan. Gua, jujur gua bilang, gua split ke beberapa reksadana saham. Ini cerita reksadana saham ya. Jadi misalkan gua punya 1.000 atau gua punya 1.000.000 gitu ya. Yang pasti gua lakuin 500 ini, itu pasti gua masukin ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang ini liquid. Karena liquid, gue bayar kartu kredit dari situ, bayar listrik dari situ, bayar PLN dari situ, bayar segala-galanya dari situ. Nggak kena administrasi bank, nggak kena biaya transaksi, administrasi bulanan nggak ada, dan itu bisa terjadi. Cuma prosesnya 2-3 hari. Transfer pun lu nggak kena biaya sama sekali kalau lu pakai reksadana. Nah itu keren banget sih, maka gue harus punya. Kalau gue punya duit yang ini 1.500.000 itu pasti 500.000 pasti gue pasar uang. Lalu kemudian si 500.000 ini gue taruh di reksadana saham. Gue akan naruh di Sukor Invest yang tadi gue cerita itu 200. Di Skruder gue taruh 300. Pertanyaan yang timbul, kenapa udah jelas-jelas Skruder Sukor Invest yang udah urutan pertama lu taruhnya 200 bro? Kenapa yang urutan kelima lo taruh di 500? Karena gue ngelihat jumlah uang yang dikelola sama umur dia, itu kan merepresentasikan pengalaman dia dalam mengelola keuangan. Jumlahnya jauh bro. Itu mungkin yang dikelola Sukor Invest paling cuma mungkin hampir 1 triliun paling ya. Nah Skruder itu udah 17 triliun dikelola. Umurnya si Sukor Invest 5 tahun, menarik sih 5 tahun udah 1 triliun. Tapi Skruder itu 22 tahun sampai dengan tahun ini. Yang dikelola 17 triliun. Jadi yang gue maksud adalah lu bisa nentuin itu, lu bisa ngasih preferensi lu ke situ gitu loh. Kalaupun lu salah memilih, itu nggak akan menjadi kerugian yang besar dibanding lu buka usaha rental PS seperti gue maksud. Terus kemudian car wash, terus lu beli apartemen gak ada yang nyewa. Nah kayak hal-hal seperti itu sih bro. Jadi ya buat gue sih ini instrumen yang udah paling oke banget sih sekarang. Dan gue semua hasil yang gue lakuin dari kerjaan gue sekarang gue taruh di reksadana. Nah kemudian yang properti, karena memang gue udah punya beberapa properti, kecuali gue akan beli tanah, properti yang lain, investasi yang lain gue akan beli tanah kalau gue bangun bisnis. Nah sekarang nih gue lagi bangun peternakan budidaya bebek nih di Cikarang. Nah itu gue beli tanahnya baru gue ini, jadi investasinya sekaligus investasi properti tanah sekaligus investasi usahanya gitu. Kalau nggak begitu pasti gue taruh reksadana saham pasti. Gitu bro. Menarik ya tentang reksadana ini. Gila itu sih udah jalan keluar banget lah. Dan itu standar banget loh bro. Jadi ya mungkin bukan mereka kan, lu sendiri juga mungkin masih di pasar uang, masih di ini ya, lu gali lebih dalam itu akan lebih menghasilkan sih. Jadi nggak mungkin lah kalau orang pengen investasi tuh nggak tertarik sama reksadana gitu ya bro. Itu kata kunci pertama, lu harus investasi harus jadi goals lu.
Lu mau cerita reksadana semenarik apapun, kalau bukan investasi, bukan goals hidup lu gak akan nyambung sama tuh orang. Gitu. Tapi kalau dia punya kemauan sedikit aja untuk investasi, seperti yang lu bilang, mungkin karena dia nggak tahu kali bro. Lu masukin begini, lu udah nyelamatin satu nyawa. Hari ini. Untuk tahun-tahun selanjutnya ribuan nyawa yang selamatin anak cucu mereka, karena dia juga akan mengajarkan hal yang sama seperti yang lu ajarkan ke dia gitu. Dan lu turut andil dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia. Gitu. Real bro, real. Kita nggak cerita teriak-teriak, oke ngomongin politik, tokonya ada udang di balik bakwan. Ya kan? Ngomong berdasarkan realita juga ya. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Benar. Ya gitu sih. Jadi balik lagi, ya mungkin poin-poinnya